Halo guys, selamat kembali di Rebel Rupiah. Di hari Senin di minggu yang baru ini saya pengen nambahin video ke playlist investor pemula. Jadi berusaha untuk membantu kalian yang mungkin baru pertama kali belajar atau pengen tahu tentang gimana caranya investasi aset kripto, tentang jual beli. Karena kalau misalkan kita lihat siklus pasar kripto itu kan bisa mengacaukan persepsi investor dari yang pasar tradisional, TradFi istilahnya. Karena volatilitas Bitcoin itu biasanya 2-3 kali lipat lebih gila atau malah lebih tinggi kadang dibandingkan daripada indeks volatilitas di Amerika Serikat apapun, S&P 500 dan kawan-kawannya. Jadi sambil kita memantau gonjang-ganjing pasar, yuk kita kan kemarin udah bahas tuh tentang kenapa crash, tentang gimana caranya kita memandang ke depan setelah crash ini. Jadi biar nggak monoton dan mengulangi, kita belajar aja selama periode volatil ini dua lingkungan pasar. Dua lingkungan yang dimana kalau kalian memahami ini itu bisa membantu, bisa jadi trik mungkin untuk cuan di kripto. Oke, let's go. Oke guys, sebelum saya masuk ke materi, disclaimer dulu aja bahwa kalau kalian misalkan main game itu kan setiap gamer tuh beda-beda ya cara mainnya, stylenya beda-beda macam-macam. Jadi sama aja sih dengan itu. Kalau misalkan kalian terapkan ke investasi kripto, ya informasi di video ini cuma jadi bahan referensi. Tapi bukan janji bahwa ada satu rahasia atau trik yang sempurna yang bisa memastikan kalian selalu cuan di kripto. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Jadi disclaimer untuk informasi yang kami bagikan di video ini dipilih aja, nanti sesuaikan sama referensi kalian, sama rencana masing-masing yang sesuai sama kondisi keuangan pribadi. Nah kalau misalkan ada yang pengen tahu tentang playlistnya Rebel Rupiah, bisa langsung dari channel YouTube kami, judulnya Investor Pemula. Ini udah ada lumayan banyak yang bisa kalian jadiin referensi juga. Tentang 4 musim siklus kripto, tentang halving Bitcoin, tentang local top, tentang bottom, tentang psikologi juga sih, kayak yakin kalian mau cuan 100 kali lipat di pasar kripto. Pokoknya ada beberapa video yang sudah kami buat di sini yang menarik untuk dijadiin bahan juga. Nah sekarang kalau misalkan kita masuk nih ke dua lingkungan pasar yang kita bakal bahas hari ini, itu adalah PVP sama PVE, player versus player dan player versus environment. Nah, selama periode yang pertama kita bahas yang PVP untuk player versus player. Ini tuh periode gerakan harga yang tertekan. Anggaplah kayak bear market boleh. Jadi perlu skill untuk bisa trading yang berhasil, yang sukses. Nah, terutama kalau orang-orang tuh punya kendali emosi yang kuat banget. Karena kalau nggak bisa mengontrol emosi itu bener-bener kacau nanti. Lingkungan pasar ini PVP, player versus player. Jadi ya orang lawan orang, trader lawan trader, cuman di tengahnya ada layar komputer atau layar HP yang memisahkan, dan itu tiap orang saling rebutan profit satu sama lain. Biasanya lawan kita di balik layar itu antara orang yang sangat berpengalaman atau passionnya itu kuat banget untuk industri blockchain. Makanya pas periode harga tertekan kayak bear market pun mereka tetap setia ada. Mereka nggak pergi dan keluar dari pasar kripto. Nah, sikon trading ini tuh ganas, tidak kenal ampun. Coba kalian ingat tahun 2022. Pokoknya stok uang dingin itu harus banyak. Dan posisi dompet harus tebel kalau misalkan kalian trader yang leverage. Karena untuk bayar funding rate lama, bayar terus. Dan kalau mau DCA juga itu stok uang dinginnya harus tebel. Kalau nggak bisa nambah posisi pas lagi harga bener-bener opportunity-nya bagus banget. Karena pasar tidak kenal ampun, sekalinya salah langkah, porto kalian bisa ludes, kena likuidasi seluruhnya. PVP ini nggak ada yang namanya free trade, cuman trading yang mudah, yang easy untuk cari uang buat nutup kerugian, itu nggak ada. Sikon pasar ini benar-benar membangun karakter lah. Orang nanti ketahuan siapa yang bakal stay lama di pasar kripto. Kayak kami sendiri kalau secara kolektif di RR tuh sudah dari 2017, sudah sekitar 7 tahunan. Jadi itu membangun karakter. Kalau kalian lihat di tahun 2022, kalau ingat dan sudah pernah masuk, itu salah satu tahun kripto dengan skenario terburuk yang banyak banget. Jadi exchange pada rungkat, hedge fund gitu kan, firm, VC, trader pada rungkat. Terus bandar juga ada yang pada ditangkepin. Dan karena harga turun terus, mungkin logikanya nge-short itu ya profitable. Karena kan turun ya nge-short aja terus profitable kan harusnya. Tapi tidak semudah itu. Cari keuntungan dari short selama pasar turun bear market pun nggak mudah. Nge-short itu sangat berbahaya. Karena harga aset itu bisa tiba-tiba aja naik, dan naiknya itu potensi naiknya tidak terbatas.
mau sampai berapapun angkanya ya nggak terbatas, unlimited potensinya. Jadi lawan kalian dari posisi short tuh bahaya. Sedangkan short kan untungnya kalau pas harganya turun, tapi harga turun juga nggak seberapa, karena harga nggak bisa turun lebih rendah dari 0 kan, nggak bisa kayak harga BTC minus berapa gitu kan, nggak bisa. Jadi trading short itu nggak praktis, kecuali sangat-sangat berpengalaman, itu beda cerita. Nah, selama periode kenaikan harga yang seperti ini, itu yang namanya PVP atau player versus player. Kebalikannya nih, kalau pas periode kenaikan harga panjang banget, istilahnya up only, lingkungannya berubah drastis. Dan itulah yang namanya PvE, player versus environment. Dengan gerombolan orang yang pada masuk ke pasar, terus ada banyak yang masih noob bisa dibilang, ironisnya itu pada dapat merasakan keuntungan yang luar biasa juga. Meskipun mereka belum bisa dibilang kayak jago atau berpengalaman atau canggih. Sikon pasar kripto di PvE ini itu biasanya terus menerus narik uang-uang yang baru untuk masuk. Inflow-nya, arus uang yang seger itu pada masuk ke pasar. Karena itu dua trader yang saling berlawanan terpisahkan oleh layar device, itu dua-duanya pun bisa untung dengan asumsi uang baru yang masuk itulah yang kemudian menjadi kerugiannya, yang menjadi posisi ruginya. Jadi mereka ambil lossnya, mereka yang beli di pucuk istilahnya. Di pasar PVP yang sebelumnya yang kayak gini tuh mustahil. Kalau di PvE seperti ini ya bisa. Karena kalau di PVP sebelumnya kan dua sisi yang trading itu paham ya. Mereka siapa lagi yang di bear market kalau bukan orang yang memang suka sama kripto, paham dan setia. Karena yang turis-turis doang ya cuman hadir pas menarik, pas nggak menarik pergi. Jadi di PVP yang sebelumnya tadi mustahil. Orang-orang yang paham tuh mereka jadi gontok-gontokan. Mereka adu skill. Siapa yang lebih canggih, siapa yang lebih profesional, lebih berpengalaman. Player versus player. Nah, yang di sana sangat mengerikan untuk trading. Yang di PvE ini, player versus environment, relatif lebih mudah bisa dibilang. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, suntikan dana itu kan terus masuk. Jadi gerombolan orang-orang baru tuh masuk. Dan itu lawannya dengan trader yang memang stay selama bear market dan ada pas di bull market, itu jadi lebih berpengalaman. Itu logika pertamanya. Cuman kalau sikon pasar semudah dan sesimpel teori itu, ya nggak akan bertahan lama. Meskipun memang sih kalau dipikir-pikir logikanya masuk ya, kayak teorinya masuk akal. Trader kalau canggih dan udah berpengalaman, terus harusnya bisa dong dia profit kan, selalu ambil keuntungan dari orang-orang yang masih noob, masih baru belajar, baru masuk kripto. Logikanya kayak masuk. Cuman kalau teori itu benar, trader itu yang kalah bakal berhenti main. Yang baru masuk tadi yang noob itu bakal berhenti main. Nggak mungkin dia kehilangan uang terus, kerugian terus nggak kapok, kan nggak mungkin. Pasti ada kapoknya, ada jerahnya. Kasino tuh kan kayak gitu ya. Kalau kalian lihat kasino gitu, kasino tuh bisa populer dan berhasil karena orang-orang yang pada main, pada judi, pada taruhan itu punya kesempatan. Kalau mereka bisa menang setidaknya sekali lah, seberapapun jumlahnya itu. Kalau pas lagi hoki banget ya bisa dia pulang dari kasino bawa duit lebih banyak daripada pas dia datang pertama kali. Jadi di PvE, player versus environment itu bukan cuma masalah skill trading aja. Nggak selalu yang jago trading, yang berpengalaman itu bakal bisa profit. Yang baru masuk pun itu bisa profit. Kenapa alasannya? Karena ada dua hal menarik tentang cara pasar itu berubah. Yang pertama itu tentang tokenomic, yang kedua itu tentang harga aset. Dan ini penting untuk kalian pahami untuk bisa tahu, bukan prediksi, tapi lebih ke kayak punya outlook pandangan tentang gerakan sebuah aset kripto. Yang pertama nih, tokenomic. Nah, kalau pas tokenomic ini, selama PvE, penting untuk memahami kemampuan sebuah token itu bisa naik harganya. Karena kemungkinan harga token naik itu meningkat kalau supply yang beredar di pasar itu rendah. Oke, kalau supply beredarnya rendah, istilah bahasa Inggrisnya itu low float. Itu jauh lebih mudah untuk menaikkan harga tokennya. Karena yang dijual di pasar cuma dikit. Dan karena kebanyakan supply lainnya itu masih belum bisa diperjualbelikan. Contoh nih, kalau misalkan kalian ke CoinGecko, kalian bisa customize, kalian bisa tunjukin nih FDV, kalian bisa tunjukin rasio antara market cap dan FDV, terus kalian urutin aja rasio dari market cap FDV-nya dari yang paling kecil angkanya. Kalau udah mendekati 1 atau pas di angka 1, itu ya artinya yang beredar di pasar sama totalnya yang ada itu ya setara sama persis. Jadi kalau misalkan rasionya jauh banget, contohnya kayak
kita urutin nih. Yang dari paling parah kayak Worldcoin contohnya tuh, yang beredar di pasar tuh market cap cuma seberapa, cuma 0,03-nya dari FDV-nya yang luar biasa tinggi banget. Dan karena supply-nya yang bisa dijual beliin orang tuh dikit, yang lain-lainnya supply-nya masih belum unlock, belum kelihatan, belum masuk ke pasar, jadi tekanan jual belinya cuma di segelintir koin ini aja yang ada di pasar. Dan itulah kenapa kalau low float seperti itu menaikkan harganya jadi jauh lebih mudah. Dan kalian pikirin aja dulu kalau pas konsepnya pas masih FTX belum rungkat, ada si SBF ya, Sam Bankman-Fried. Itu kan dulu dia salah satu investor terbesarnya Solana. Dan di ekosistem Solana dulu banyak banget token-token yang low float tapi high FDV. Jadi nilainya tuh tinggi banget. Dan padahal yang beredar di pasar itu belum ada banyak. Dan ini konsepnya itu dulu dia terkenal banget SBF, jadi bisa cuan banget. Karena SBF tuh cuannya gini, dia itu kan megang banyak banget kontrol jumlah supply token yang masih lock. Jadi token-token yang masih belum ada di pasar, belum bisa orang jual beliin, itu dia megang banyak tuh. Nah kalau pas udah unlock, udah kebuka, daripada dia jualin ke pasar, dia jadiin itu sebagai kolateral. Dia gadein, menjadiin jaminan untuk ambil pinjaman. Nah gadenya dia jaminannya itu harga token yang luar biasa tinggi kan, high FDV. Nah dia ngambil pinjamannya jadi bisa cuan di sana. Jadi nggak ada tekanan ke pasarnya karena nggak di unlock, dirilis. Jadi bener-bener itu cara waktu dia gimana ngedumping ke kita dulu sebelum FTX rungkat dan akhirnya ketahuan cara bermain kotornya. Jadi memang selama PVE, player versus environment, aset kripto apapun iya bisa naik. Ada yang ngomong dulu kalau setiap kali bull market di siklus sebelumnya ya cap cip cup kembang kuncup aja naik semua. Tapi lebih mantep lagi kalau supply beredarnya rendah, kalau low float dan dengan asumsi tidak ada unlock dalam waktu dekat. Contoh kalau misalkan kalian ngelihat di website token unlock, ini kalian bisa ngeliatin nih, kalian urutin aja dari yang token unlocknya paling deket, yang upcomingnya. Misalkan kayak sehari lagi ada Zai unlock, ada Immutable X gitu-gitu. Ini kan kalian bisa ngeliatin dari jadwalnya mana yang bakal unlock segera. Saya nyalain yang big unlock di sini, karena kalau unlocknya cuma kecil-kecilan yang vesting linear sih nggak terlalu berdampak parah banget. Nah, kalau unlock yang tiba-tiba gede banget, kayak misalkan si Zai ini langsung tiba-tiba keluarnya langsung 70% dari pasarnya keluar, yaitu jadi dampaknya lebih kerasa, misalkan ya contoh aja. Tapi kan kalian bisa ngeliatin mana yang low float, yang supply beredarnya rendah di sini, di total unlock. Ada berapa banyak yang ada di pasar nih sekarang. Kayak contohnya, ini yang tadi kita ambil contohnya Worldcoin, itu sekarang di pasar udah ada 16%. Tapi kemarin waktu dulu pump itu belum sampai sebanyak ini. Nanti kita lihat harganya ya. Dan ini ada unlock lagi misalkan dalam 15 hari ke depan. Jadi token unlock ini bisa kalian lihat. Kalau misalkan ada yang low float, ada attention di pasar, orang-orang pada spekulasi pengen nge-pump token itu, bagus itu kalau low float dan harganya naik. Karena itulah kombinasi attention market. Cuman perlu diperhatiin nanti holdnya berapa lama tuh sebelum kalian TP. Kalau tiba-tiba ada unlock gede banget, mau ke dumping apa enggak. Karena kalau persentase orang yang pada megang koin itu returnnya gede-gede pas nanti unlock, misalkan investor, early atau kontributor atau kayak orang dalam timnya, itu ya nanti kalian bisa menjadi yang dapat exit, yang jadi exit liquidity-nya mereka. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi kan contohnya disebutin Worldcoin. Nah, kita balik ke CoinGecko nih, gerakan harganya ya. Kalau pas kalian lihat di local high awal tahun ini pas di Februari sama di Maret, itu bener-bener sampai harganya ada di atas $11. Dan waktu dia pump sampai ke atas $11, itu supply beredarnya token Worldcoin itu cuma 2%-an, sekitar segitu kalau nggak salah ingat. Pokoknya nggak ada 3%, 4%, apalagi 5% nggak ada. Dan saking supply yang beredarnya dikit banget, sekalinya dia ada attention ekonomi, ada yang perhatian. Waktu itu kan pas gara-gara ada drama si Sam Altman gitu kan, keluar dari OpenAI terus masuk lagi, ditendang terus masuk lagi. Terus ada kemunculan fitur baru dari OpenAI yang Sora. Terus akhirnya jadi ada orang-orang ngomongin narasi AI, low floatnya dikit banget, yang beredar nggak ada 3%, akhirnya ke pumpnya gampang banget untuk menaikkan harga. Dan pasar itu waktu itu menilai valuasinya di sini FDV-nya tuh sampai $60 miliar. Dan itu bukan nilai pasar yang wajar, itu overvalued banget. Cuman kalau dalam sikon PVE, player versus environment,
FDV yang kayak gitu dalam momentum trading jangka pendek ya tidak begitu penting. Dan ini yang udah kita bahas ya. Waktu itu pas harganya masih di sekitaran $6 tuh, waktu itu kami nge-tweet kan. Kita bahas tuh, kita ngomongin mari kita bahas Worldcoin gitu kan. WLD tokennya terbang lebih dari 230% dalam 2 minggu terakhir. Dan waktu itu pas dari harganya yang cuma $2 gitu kan, tiba-tiba jadi 6 jadi $7. Dan waktu itu kita ngomongin tentang kontrak-kontraknya Worldcoin dan kenapa alasan-alasannya dia bisa ada di perhatian orang-orang dengan narasi AI. Terus waktu itu kami di sini juga bilang tuh, angka FDV ini kan ada di screenshotnya CoinGecko waktu kami publish tuh. FDV $69 $69 miliar itu masif banget, gede banget dan sangat penting dalam jangka panjangnya nanti. Hati-hati kalau misalkan ke dumping pas bear market, FDV unlock segitu banyaknya nanti bener-bener kerasa sakit. Tapi kalau pas lagi trading momentum jangka pendek aja, itu bener-bener tidak pengaruh. Karena low float banget yang beredar di pasar yang bisa dijual beli sama orang cuma segelintir gitu kan. FDV segitu banyaknya kan masih banyak yang kekunci, masih banyak yang lock. Dan waktu itu waktu masih diangkat $6-7 aja dirasanya kayak udah tinggi banget kan, gila terbang 200%. Padahal tadinya harganya cuma 1 komaan sampai $2. Dan kami pun di situ bilang, karena berkaca kalau ngelihat di FDV pas lagi momentum seperti ini nggak begitu berpengaruh, Filecoin pun dulu pernah sampai $250 miliar. Dan terbangnya makin tinggi lagi padahal FDV udah di angka segitu. Jadi trader yang short malah kepaksa beli tokennya mahal, terus ngedorong lagi harganya jadi makin tinggi lagi. Dan peredarannya supply Worldcoin waktu itu low float rendah itu, kemanapun bandar mau gerakin lebih mudah banget. Jadi kami waktu itu bilang tidak mengejutkan kalau nanti Worldcoin nyentuh $10 dengan FDV 100 miliar. Dan ternyata malah lebih dari target $10 itu. Dari yang tadi waktu kami publish $6, hampir $7, ternyata sampai di all time high-nya itu sampai di atas $11, hampir $12 malah waktu itu. Jadi dari sana ada pelajarannya juga kan, memahami bahwa di saat player versus environment di PvE bukan cuma soal jago atau enggak, soal itu tadi economic attention economy gitu kan. Ketika low float dan gerakan harga naik, itu jadi opportunity yang menarik banget. Akhirnya orang bisa cuan, padahal nggak harus orang jago trading atau punya skill, ya cuman ngerti aja sama narasi Worldcoin dan melihat dari sisi tokenomiknya seperti apa. Kalau waktu itu masuk ya bener-bener cuan gitu kan. Artinya semua orang bisa untung di saat ini. Nah yang kedua, poinnya itu harga aset. Nah, hal yang ini itu berkaitan banget sama harga aset selama sikon player versus environment, PvE. Dan memang benar, kalau harga aset tuh justru yang mendorong narasi. Jadi bukan kayak, oh ini narasinya bagus, nanti harganya bakal pump. Justru kebalikannya pun berlaku. Kalau harganya pump, ya itu narasinya jadi dipandang sama orang-orang gitu kan. Karena selama harga naik, orang-orang jadi ngeliatin, ini yang naik apa sih? Jadi tertarik. Kalau mereka suka dan ternyata FOMO, tiba-tiba jadi kedorong tuh lebih banyak tekanan beli, akhirnya naik lagi. Dan yang merasa harganya udah terlalu tinggi, udah overvalued, overthinking, ini shorting nih, nilainya terlalu tinggi, akhirnya kena short squeeze, kepam lagi, lebih tinggi lagi, terlanjur nutup kerugiannya dengan membeli kedorong-dorong lagi. Jadi ngerti kan logikanya tentang kenaikan harga aset jadi pengaruh juga. Dan kalau di pasar yang efisien, orang memang sih nilainya itu sebuah aset relatif value-nya seberapa sih. Tapi kalau di pasar yang PvE yang bener-bener orang itu irasional cara berpikirnya, ya mereka dipengaruhinya emosi aja. Kalau orang lain untung, kenapa saya enggak? Masuk dah ke harga yang lagi terbang itu. Dan realita kejamnya, utilitas token cenderung nggak berarti banyak di sikon ini. Orang yang menggoreng token itu malah lebih berpengaruh ke gerakan harganya terbang. Kombinasi low float ditambah harganya naik, itu tadi yang saya bilang peluang kripto terbaik itu. Orang lebih berani beli aset yang lagi naik kan. Coba liatin deh teman-teman kalian yang pada baru masuk kripto, kalau pas ngeliat harganya naik, pasti lebih berani beli di sana karena dipikir oh ini bakal naik lagi lanjut. Daripada kalau lagi turun kayak sekarang misalkan nge-crash, seberapa banyak coba yang berani beli. Jadi kemungkinannya orang untuk beli pas lagi naik mendorong kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi. Cuman ya kalau udah ketinggian, semakin deket nanti ada titik jenuhnya pasti. Udah terlalu tinggi, udah terlalu jenuh, terlalu panas, kuat naiknya, brutal turunnya. Itulah yang namanya bubble. Lihat AI dan memes belakangan ini. Itu kan video yang kita bahas beberapa hari lalu. 2 hari lalu nih.
koreksi terus kapan bottom, adakah harapan kripto. Di sini kita bahas tuh tentang kategori kayak AI dan memes yang gerakan naiknya luar biasa outperform mengungguli pasar kemarin. Sekarang yang turunnya paling hancur, berdarah banget, brutal. Jadi ya itu, pedang bermata dua, namanya juga bubble. Ada teori kalau di pasar PvE, player versus environment, orang yang IQ-nya ada di lower end itu sama dengan orang yang IQ-nya ada di higher end. Coba deh kalau misalkan kalian paham dengan memes ini, kan pasti sering lihat ya di Twitter. Yang di lower end IQ-nya sama yang di higher end, itu ada yang ngasih teori bahwa keputusan mereka tuh kurang lebih sama. Sementara orang yang IQ-nya di tengah-tengah itu malah overthinking, terlalu kebanyakan mikir sebelum ngambil keputusan. Dan sedihnya, realita kejamnya ya, di kondisi pasar kayak begini, orang yang tidak riset terlalu banyak biasanya dapat performa yang lebih unggul daripada yang risetnya berlebihan, kebanyakan sampai berbulan-bulan riset terus tapi nggak ngambil posisi. Karena pasar PvE, player versus environment, menawarkan reward untuk cara berpikir yang irasional sayangnya. Dan cara berpikir yang irasional ini membuat orang akhirnya jadi setia di satu posisi koin yang sangat volatil banget. Misalkan dimegang dog with head, terus dipegang terus sampai udah naik puluhan kali lipat pun, itu sampai nggak TP-TP, sampai nggak take profit. Jadi ya jadi berkat iya, jadi kutukan iya. Berkatnya adalah dia jadi nggak jual terlalu awal, dia jadi ngerasain naik terus. Kutukannya ya kalau dia nggak take profit di atas ya akhirnya kedumping, jadi round tripping lagi deh. Jadi bolak-balik lagi sama modal awal ya. Jadi kalau rentang perhatian orang cepat, terus beralih-alih terus dari sini ke sana ke sini yang pumping ya, akhirnya jadi kejar-kejaran roket, pusing juga kan gonta-gantinya. Jadi harus lihat tuh arus orang pada irasionalnya kemana, berubah-ubah nggak. Jadi kalau orang akhirnya awalnya irasional tapi udah terlalu suka, udah terlalu seneng ngeliat profitnya tinggi, terus jadi nggak pindah, jadi loyal banget, jadi setia sama satu koin, ya itu jadi berkat iya, jadi kutukan juga. Dan lingkungan pasar ini, kalau nggak ngelihat yang di kripto, contoh yang di saham pun itu juga ada. Ingat kemarin waktu mania GameStop, GME, itu yang menggemparkan pasar saham. Nah itu dia lingkungan yang seperti ini. Waktu orang-orang memasukkan modal secara irasional ke sebuah aset yang terlalu overvalued. Tapi trader jadi perlu mengesampingkan fundamental. Karena ini permainannya itu udah beda lagi, bukan soal fundamental lagi. Jangan jadi seperti yang mid curve atau mid width istilah di meme-nya. Ya rada ofensif sih untuk beberapa orang, tapi ya ini memes yang memang terkenal dan biasanya sering mencerminkan pasar. Nah, rekapnya penutup nih. Jadi yang kita bahas tadi ada dua lingkungan ya, ada PvP, ada PvE. PvP, player versus player, itu gontok-gontokan trader yang punya skill dan berpengalaman di kripto, emang suka, makanya di bear market dia nggak keluar dari pasar. Untungnya didapetin dari profit yang rebutan, siapa yang lebih jago. Yang nggak begitu ya udah bakal ngasih profit dia ke orang lain. PvE, player versus environment, itu lingkungannya cenderung lebih mudah, siapapun bisa untung, siapapun bisa dapat profit, nggak cuman yang jago aja, nggak cuman masalah punya skill trading. Suntikan modal yang masuk itu bisa menguntungkan, tapi yang penting itu tahu arusnya. Modal masuk itu masuk kemana juga, kan nggak masuk ke semua aset. Dan kemana uang mengalir, disitulah muncul peluang. Jadi ini latar belakang sikon pasarnya dulu guys yang kita bahas hari ini. Berikutnya kita bakal bahas tuh tentang cara riset yang seimbang gimana, kombinasi antara fundamental, antara attention ekonomi gitu kan. Melihat yang tadi ada fundamentalnya, iya penting juga harus diriset, tapi nggak bisa terlalu overthinking kalau pas lagi di bull market, karena yang kayak meme selucu anjing pakai topi aja gitu kan bisa menawarkan gains jauh lebih tinggi daripada orang yang terlalu research fundamental. Jadi ada keseimbangannya, fundamental, attention market, dan nanti di video-video berikutnya kita bakal bahas gimana sih cara menilai sebuah aset kripto di saat yang tepat biar entry dan exitnya pun juga tepat. Nah jadi like dan subscribe biar gak ketinggalan video baru itu dari Republik Rupiah. Oke guys, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers.